Oke, jadi ini adalah tablet yang super murah dengan spesifikasi yang sangat gila. Bayangin aja ya, dimensi tabletnya 10 inch, RAM-nya 12 GB, storage-nya 512 GB, udah support 5G. Gila gak? Dan saking murahnya, sekarang tablet ini di Shopee dia itu tablet paling laris nomor 1 dengan penjualan itu sekitar 1000 unit per bulan. Wah, udah termurah, nggak ada lawan. Tapi saya minta tolong kepada subscriber dan juga penontonnya di KID, kalau bisa saya minta tolong yang sebesar-besarnya jangan pernah beli tablet ini. Sebenarnya saya udah pernah bikin video kayak gini, jadi saya beli tabletnya dengan tujuan biar kalian itu nggak ikut-ikutan beli tabletnya. Karena tablet ini tuh tablet halu, pembodohan yang it's too good to be true. Jadi mereka ini jualnya nggak sesuai spek dan tablet ini saya lihat rame banget di TikTok Shop dan juga Shopee. Penjualnya pun gila-gilaan. Tablet ini biasanya saya namain dengan tablet halu karena kalau kita lihat di sellernya, fotonya itu bukan foto real tabletnya tapi foto renderan 3D yang framenya itu tipis, tapi ketika datang coba kalian lihat framenya ini apakah setipis yang ada di gambarnya. Enggak, ini tebel-tebelnya itu kayak mukanya Tomo yang nggak ada malunya ya, tebel. Dan pas saya bikin video itu banyak yang komen, ya namanya juga tablet 1 jutaan, ada harga ada rupa lah. Iya bener, tapi itu buat penontonnya DKID. Buat penonton yang literasinya itu udah bagus lah, yang biasa nonton Jagat, biasa nonton Gaptek, biasa nonton Gadgetin. Mereka udah paham lah, ada harga ada rupa. Jadi pasarnya itu mereka udah paham. Gak ada tablet 1 jutaan yang RAM 12 GB, storage 512 GB. Itu bener-bener too good to be true. Saya aja sampai beli dulu tabletnya, saya rasain, saya share kepada kalian biar tujuannya itu kalian gak beli. Karena ini adalah tablet pembodohan. Dia tuh cuma bypass software aja biar kelihatan RAM-nya 12 GB dan storage-nya 512 GB. Dia bypassnya cuma di software AIDA. Tapi kalau kita tes di software yang lain yang mungkin dia lupa bypass, RAM-nya ini sebenarnya cuma 1 GB LPDDR2. Bayangin, RAM 1 GB itu buat apa? Ini tablet aja leletnya minta ampun. Buat login ke Play Store aja dari tadi saya cobain nggak bisa login ke Play Store. Terus kalau nggak bisa login ke Play Store, kita mau download apa? Sekarang kalau kita ngomongin tablet RAM 2 GB, 3 GB, 4 GB aja ya masih lelet. Apalagi kalau 1 GB, ya sayang duitnya gitu. Kalau misalkan maksain buat beli tablet ini. Terus kalau kita lihat di iklannya yang gambarnya render 3D tipis itu ya, katanya udah 5G. Dan kalau kita lihat chipsetnya, dia ini pakai chipset keluaran 2013 dari MediaTek yang namanya MT6592. Dan kalau kita lihat dari MediaTeknya sendiri aja, dia nggak support 5G, cuman mentok di 4G. Jadi gimana caranya dia bisa iklanin 5G sementara chipsetnya aja keluaran 2013, berarti umurnya udah 10 tahun, yang nggak support sama 5G. Kenapa saya bikin video ini lagi? Karena saya gemes aja ya. Pas saya bikin video dulu, dia itu belum jadi tablet terlaris di Shopee. Nomor 1 loh, bayangin ini nomor 1. Dan karena saya gemes, kok bisa dia jadi tablet terlaris nomor 1? Padahal ini tablet penipuan, makanya saya bikin video ini lagi. Bahkan kalau kita lihat dia itu penjualannya 1000 unit per bulan. Itu dari seller itu aja ya, belum lagi seller yang lain. Dan kalau kita lihat di Shopee, tablet 20 besar terlaris, kebanyakan ya tablet-tablet halu kayak gini. Yang ya jualannya itu cuma jual renderan. Tapi datangnya ya tablet-tablet sampah kayak gini. Dan yang paling mind blow menurut saya itu adalah kolom feedbacknya. Ya wah, tolong. Jadi kolom feedbacknya ini banyak banget yang mengapresiasi dengan bintang 5. Wah, tabletnya sesuai dengan deskripsi. Sesuainya dari mana? Coba RAM 1 GB jadi 12 GB. Sesuainya dari mana? Itu antara yang sellernya bikin feedback sendiri, atau memang orang yang bener-bener awam dan gak tahu cuman kemakan iklan. Tapi kalau beneran orang awam, saya kasihan sih ya. Karena uang 1 juta, ya kalau untuk Tomo sih itu uang yang sedikit ya. Tapi kalau buat saya sih itu gede. Apalagi buat ya kelas-kelas yang menengah ke bawah, uang 1 juta ngumpulin duit itu menurut saya banyak loh 1 juta itu. Padahal logikanya kalau RAM 12 GB ya buka satu app itu dia nggak lelet. Ini buka satu, suaranya. Coba ya suaranya ya. Tuh lihat ya, mana ada RAM 12 GB kayak gini. Jadi kalau misalkan saya ngetik tuh, dia itu lelet, ngelek tuh, ini ngelek lagi. Gak responsif touchscreen-nya dan suaranya. Ini bukan kayak suara tactile-nya tablet ya, kayak suara apa ya, Tem? Suara orang kecekluk lah. Kayak gini nih suara orang kecekluk nih.
Tapi sebenarnya saya bisa mewajari sih ya kenapa dia laris, ya itu tadi karena iklannya 12 GB, 12 GB. Karena kalau kita lihat sebenarnya tablet harga 1 jutaan itu banyak. Contohnya kayak Advan X-Tab. Itu ya karena dia iklannya jujur, RAM cuma 3 GB, storage 32, ada yang 4 sama 64, harganya 1,1 juta. Tapi kalau kita lihat yang paling banyak kejual ya yang ini, yang iklannya 12 GB, 512. Untuk Advan sama Evercost apa tadi saya lupa. Harganya itu ya sekitar 1 juta. Itu penjualannya dikit banget karena dia jualannya jujur. Jadi RAM-nya sesuai dengan apa yang ada di tabletnya. Padahal kalau kita cobain, saya tuh udah pernah nge-review yang Advan Tab NASA, kalau nggak salah harganya 1 jutaan juga. Kalau dibandingkan dengan ini jauh masih enak Advan. Advan itu touchscreen-nya masih responsif. Terus kalau misalkan buka banyak apps itu juga masih enak. Ini buka 2 apps aja, satu app-nya itu not responding. Padahal RAM-nya 12 GB. Jadi ya kalau memang mau maksain beli tablet harga 1 jutaan, menurut saya Advan itu boleh, Evercost boleh, atau kalau misal mau nambah dikit, ada Huawei T8 atau T10 itu sekitar 1,6 juta, atau misalkan mau sabar nabung lagi, Xiaomi kemarin ngeluarin Xiaomi Pad SE, kalau nggak salah harganya 2 jutaan. Ya memang selisihnya 100% kalau dibandingkan dengan yang 1 juta, tapi itu lebih worth it, garansinya lebih jelas Huawei dan Xiaomi ini. Daripada ini, kalau misalkan udah rusak kalian mau ngapain? Ini nggak ada garansinya. Service centernya di mana kalian juga bingung, nggak tahu. Jadi saran saya buat penonton, entah audiensnya di KID atau yang nggak sengaja mampir ke sini, nggak usah dibelilah tabletnya karena ini bener-bener nggak worth it walaupun harganya udah murah 1,1 juta. Tapi dia bener-bener nggak worth it karena untuk dipakai pun juga tuh ini saya pencet ini lama gitu. Jadi bener-bener nggak worth it. Jadi tolonglah jangan dibeli. Dan buat penjual, saya itu nggak bermaksud untuk memotong rezeki Anda dengan bikin video ini, enggak. Tapi kalau misalkan Anda jualannya jujur, dengan RAM yang benar-benar 1 GB, saya yakin juga masih ada yang beli walaupun mungkin ya nggak sebanyak ini yang beli. Ya jujur aja kayak Advan, kayak Evercost, mereka juga jujur 1 jutaan RAM-nya 3 GB. Coba aja di iklan ini RAM 1 GB. Saya pengen tahu ada yang beli atau enggak. Selama jualannya jujur ya saya nggak akan bikin video ini. Jadi kalau ada yang komen, wah mutus rezeki orang, enggak sih. Iya sih. Tapi ya gitulah nggak apa-apa lah ya. Karena menurut saya yang dirugiin itu yang beli. Dan buat Shopee, tolonglah penjual-penjual kayak gini tuh jangan dilolosin untuk masuk ke Shopee. Karena kalau saya lihat di e-commerce lain ya saya nggak sebut namanya lah, toko hijau gitulah. Kita jarang banget nemuin tablet-tablet halu kayak gini. Yang banyak itu di Shopee. Bahkan di Shopee jadi penjual tablet nomor 1. Jadi kalau misalkan kita lagi cari tablet, kita pencet tuh tabletnya bukan ini. Nah itu bakalan ada kayak produk terlaris 20. Kita pencet, dia yang nomor 1. Dan kalau dia nomor 1, ya bakalan banyak audiens yang makin tergiur untuk beli. Karena di Shopee-nya aja dia nomor 1. Harusnya yang kayak gini-gini diberantas lah sama Shopee. Karena saya dulu pernah beli akun Mobile Legends di Shopee. Dan sekarang itu udah nggak ada. Jadi udah nggak diperbolehkan untuk jual beli akun Mobile Legends. Kayak gitu aja bisa, masa kayak gini nggak bisa. Dan kemarin saya juga coba beli portable SSD dari Cina, tapi lewat Shopee. Jadi dikirim dari luar negeri. Ongkirnya, coba tebak ongkirnya coba berapa? Rp12.000 dari Cina. Dan itu udah nggak ada bea cukai. Jadi ini buat pemerintah juga, tolonglah regulasinya ini diatur. Karena kemarin saya beli sesuatu di AliExpress harga 600.000. Kalau nggak salah DHL-nya itu bea cukainya sekitar 175.000. 600.000 bea cukainya 175.000 belum ongkir ya. Kalau kita beli di Shopee, ongkirnya 12.000 nggak ada bea cukainya. Nah itu saya nggak tahu regulasinya gimana, aturannya gimana. Tapi di Shopee itu banyak banget barang yang dikirim dari luar negeri, nggak ada bea cukai dan ongkirnya lebih murah. Walaupun memang datangnya lebih lama. Tapi kalau kayak gini ya UMKM itu nggak bisa bersaing. Jadi buat pemerintah juga tolonglah aturannya untuk yang seperti ini diatur lagi. Karena saya nggak paham tentang aturan bea cukai, aturan ongkir itu saya nggak paham. Apakah kalau di Shopee itu belinya langsung satu kontainer jadi pajaknya lebih kecil, saya juga nggak tahu. Tapi yang penting menurut saya sih kalau UMKM kita pengen bersaing ya barang-barang dari Cina yang harganya udah murah itu pajaknya digedein lagi. Jadi biar barang-barang yang asli Indonesia itu bisa bersaing. Kalau terus-terusan kayak gini ya wajar aja. Kemarin banyak UMKM yang berteriak-teriak. Sebenarnya bukan karena UMKM ini tidak mengikuti serangan digital. Karena saya lihat juga banyak UMKM yang live dimanapun udah mencoba untuk menjual barangnya. Tapi masalahnya barang dari Cina sana biasanya memang lebih murah, ongkirnya lebih murah. Saya pribadi ya sebagai pembeli dihadapkan dengan barang yang sama, harganya lebih murah. Ya pasti saya beli yang paling murah.
nggak mungkin saya beli yang lebih mahal, walaupun yang lebih mahal ini produk Indonesia. Nasionalisme saya belum setinggi itu karena budget saya tipis. Oke lah, jadi scoop segitu aja. Ini sebenarnya cuma kayak video keresahan saya aja. Jadi untuk tablet-tablet yang kayak gini, ya udahlah nggak usah dibeli. Kalau misalkan mau nekat 1 jutaan, ini iPad mini 2 sekarang juga udah 1 jutaan. Ini pun lebih baik, lebih enak dipakai dibandingkan si siapa ini namanya? HP tablet Halu ini. Terus juga ada Blackview. Blackview ini saya lihat juga harganya 1,5 juta. Tuh kalian lihat dari segi feel, build quality-nya aja udah beda. Terus kalau misalkan yang mau baru ya banyak kok kayak Advan X-Tab, Evercost, Huawei T8, T10 itu harganya di bawah 2 juta semua. Jadi mending dikumpulin dulu duitnya untuk beli tablet yang lebih worth it, yang garansinya jelas gitu. Jadi ini video ya keresahan saya aja sih buat pembeli. Sebelum beli barang ada baiknya itu kita lihat literasi dulu. Kita lihat referensi, website, channel review kayak Jagat, Gadgetin, DKID atau siapapun yang biasanya kalian percaya untuk ditonton. Ya wajarnya seperti itu. Jangan langsung beli, jangan kemakan judul dan juga deskripsi, harga murah, spesifikasi wah. Karena saya lihat banyak banget yang jualan di Shopee dan juga di live TikTok untuk tablet ini. Dan yang beli banyak loh. Jadi ya literasinya ini diperbanyak lagi lah. Banyakin baca sebelum beli. Dan buat Shopee ya semoga aja barang-barang kayak gini nih bisa dihapus. Karena kalau saya lihat di Topet itu udah nggak ada, di Shopee yang banyak. Terus apalagi tadi buat pemerintah ya. Buat pemerintah ya semoga aja aturan seperti ini bisa difilter lagi lah. Jangan sampai barang yang kita beli di Shopee dikirim dari luar negeri itu lebih murah. Karena ya kalau misalnya lebih murah orang bakalan beli dari situ. Jadi yang beredar di Indonesia ya bakalan banyak barang-barang dari sana. Karena ya sebagai pembeli logikanya pasti bakalan cari yang lebih murah. Itu aja sih. Jadi cukup, kalau kalian gak setuju dengan saya bisa tulis di kolom komentar. Kita diskusi baik-baik di kolom komentar ya. Saya gak bermaksud untuk memutus rezeki orang sih. Ya putus sih pasti. Tapi ya biar yang beli ini nggak rugi gitu. Jadi saya membela, kayak pengacara lah ya, membela yang benar. Tapi kalau kalian gak setuju tulis aja di kolom komentar. Coba saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.